Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah aplikasi kasir resto dari Mamopos ya. Tampilan pertama itu adalah tampilan login ya, di mana ya owner dan karyawan itu bisa saling login bergantian ya. Jadi untuk melakukan penyetingan itu ada di owner ya, seperti harga, nama produk, dan harga jual, dan melihat keuntungan bersih dari suatu penjualan produk ya. Nah, ini kita masuk ke owner ya. Nah, kita masuk. Nah, di dalam owner ini banyak menu-menunya ya. Ada produk, ada karyawan, ada pelanggan, ada laporan, ada supplier, ada hutang, dan juga ada akses ya untuk backup data, dan juga ada buku panduan ya. Itu nanti bisa dipilih-pilih aja ya fiturnya. Sangat mudah sekali penggunaannya. Dan ini saya memiliki 3 printer ya. Printer ini kita coba masuk input dulu data produknya. Oke, di data produk ini ada 2 pilihan ya, ada data produk dan juga bahan baku. Nah, ini kita masukkan dulu produk-produk yang ingin dijual. Nanti kalau bahan baku itu dia mengikat sifatnya. Nanti saya jelaskan ya. Ini contohnya saya sudah memasukkan beberapa nama-nama produk di dalam fitur produknya ya. Ini kalau kita klik tambah, ini kita bisa menginput nama-nama produk baru ya, yang akan dijual ya. Di situ ada nama barang, ada kategori, dan juga ada harganya, dan ada fotonya. Jadi opsional fotonya sifatnya. Nah, untuk kategori itu ada makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, nanti setelah tersimpan dia akan masuk menjadi seperti itu tampilannya. Nah, di situ ada tombol tambah bahan baku ya di setiap produknya itu. Jadi di setiap produknya ada tombol bahan bakunya, dan kita bisa setting bahan bakunya sesuai dari bahan baku apa saja yang melekat pada produk yang dijual tersebut. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum ini tidak ada bahan bakunya ya. Ini saya coba input dulu ya di bahan baku. Nah, bahan bakunya saya pilih ya, menu bahan baku ini. Lalu klik tanda tambah di bawah ini ya, dan lalu kita masukkan ya nama bahan bakunya itu apa. Ya, contoh ya, misalkan nama bahan bakunya ini ya, gula ya. Oke. Tepung, oke, saya masukkan tepung ini ya, 1000 gram ya. Jadi untuk menjual satu potong ayam itu saya membutuhkan tepung 20 gram ya. Saya punya stoknya ini 1000 gram ya. Jadi ini stoknya dimasukkan dulu ya. Dan stok alert ini fungsinya adalah untuk pemberitahuan kapan stoknya mau habis. Nih saya setting aja ya di angka 200 gram. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, lalu saya masukkan lagi di sini ada garam ya. Misalkan di sini saya butuhnya berapa gram ya. Dan di sini saya gram punya stok itu ya sama ya. Ada 1 kilo juga ya, 1000 gram ya. Jadi gramasi ya kita mainnya ya, karena nanti berkurangnya sesuai gramasi yang digunakan di bahan baku ya. Dan di situ ada stoknya ya, kelihatan ya. Stok terkininya berapa. Oke, baik. Nah, bagaimana cara implementasinya ke data produk ya? Kita pilih ya data produk tersebut, dan kita pilih nama barangnya, misalkan ayam goreng sayap ya. Oke, ini saya klik tambah produknya nanti ya. Jadi saya kalau ada yang beli ayam goreng sayap, nanti otomatis bahan bakunya berkurang. Nah, bahan bakunya ini kita setting dulu. Ayam goreng sayap itu dia komponennya ada apa aja bahan bakunya. Oke, ada tepung ya. Tepung pemakaian ya, saya tulis di 20 gram ya. Oke, tepung 20 gram. Lalu ya bisa kita simpan. Oke, jadi nanti kalau ada yang beli dia otomatis berkurang 20 gram. Nah, setelah saya simpan, berikutnya dalam pembuatan ayam, satu potong ayam kalau dijual ini dia ada komponen apa lagi di situ. Oke, saya input garam ya, misalkan ya. Garamnya juga terpakainya nanti sesuai dengan yang disesuaikan saja ya sama kakak-kakak jual ya. Garam saya tulis di sini 10 gram. Jadi kalau ada yang beli ayam goreng sayap, otomatis garam saya berkurang 10 gram dan tepung saya berkurang 20 gram. Nah, setelah itu kita coba transaksi yuk. Sebelum kita transaksi, kita harus daftarkan dulu nih karyawannya agar bisa login. Nah, ini saya udah daftarkan nama karyawan ya di sini ya agar bisa login, dan saya pencet tombol logout ini ya, tombol keluar sebagai owner dan kembali lagi ke halaman login ya, dan saya login sebagai karyawan agar bisa bertransaksi. Oke.
Saya login dulu. Baik. Nah, setelah login ini ya, saya di sini ada menu transaksi di karyawan. Nah, transaksi ini ada banyak bentuknya, ada dua ya, ada vertikal dan horizontal. Nah, kita lebih nyaman yang mana ya, melihat yang lurus ke bawah gini atau yang mode tampilan seperti ini. Nah, itu nanti bisa kakak pilih saja masing-masing ya, bisa Anda pilih saja. Baik, misalkan ya ada transaksi ya, orang beli sayap ya, ayam goreng sayap, ya belinya berapa, kuantitinya kita masukkan ya, hanya satu saja ya, sebagai contoh satu. Nah, kita masukkan dan otomatis muncul tagihannya dan kita bisa check out ya. Ceritanya pelanggannya mau bayar gitu. Nah, di sini akan muncul billnya. Nah, billnya itu kita langsung bisa isi uang bayarnya berapa ya, 8.000. Tagihannya misalkan 10.000 ya, uang bayarnya ya. Lalu itu kita bisa langsung cetak struknya. Jadi printer yang saya gunakan ini ada 3 ya, bisa cetak struk, bisa cetak dapur, dan cetak label. Nah, nanti fungsinya akan saya jelaskan. Saya coba cetak struk dulu ya, menggunakan printer yang ini. Nah, printer ini khusus untuk cetak struknya ya. Misalkan kakak punya dapur yang terpisah, bisa taruh printernya di bagian dapur. Tapi sebelumnya kita setting dulu nih di pengaturan. Printer untuk dapur itu menggunakan nama printer apa. Ini contohnya ya, saya setting dulu printer untuk dapur itu ya. Nah, saya save ya, printer dapur itu sebelah yang struk ya tadi, yang itu ya. Nah, itu printer dapur. Nah, lalu untuk printer labelnya, karena kertasnya itu ada lemnya ya, saya pakai printer yang warna putih itu yang di belakang tuh. Oke. Nah, ini saya coba cetak ulang ya di riwayat transaksi ya. Kita cetak label pesanan ya. Nah, ini hasil struknya seperti ini ya. Jadi ada logonya, terus center posisi tengah gitu ya. Nah, itu struknya ya. Dan berikutnya kita coba cetak labelnya ya. Label ini biasanya ditempel ya. Nah, ketika cetak label akan ada nama menu apa yang mau dicetak gitu, yang tadi dibeli. Oke, kita print. Nah, ini keluarnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita sobek ya, ini menggunakan kertas yang model lem ya, ada lemnya yang bisa ditempel. Jadi ini biasanya kalau di resto atau di coffee shop, ini disobek dibuka lemnya lalu ditempel di gelasnya tuh, di kemasannya. Jadi menandakan bahwa yang dibeli itu ini gitu, dengan takaran sekian dengan komposisi tersebut. Nah, berikutnya saya coba cetak print dapur ya. Ini print dapur, ceritanya printnya ini diletakkan di dapur. Jadi langsung terhubung tuh ke printer dapurnya. Jadi kokinya atau juru masaknya bisa langsung eksekusi ya pesanan yang masuk ya. Jadi langsung dibuatkan ketika ada tiba-tiba muncul di ruang dapur ada printan seperti ini, dia langsung eksekusi. Di situ ada nama pesanan makanannya apa yang dipesan, informasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali penggunaan transaksi kasirnya. Nah, ini di karyawan ya, karyawan itu hanya transaksi saja, dan untuk pembuatan laporan penjualan dan untuk melihat riwayat transaksi bisa dari sini ya. Kita ini lengkap banget riwayatnya, selamanya tidak akan hilang ya. Jadi sebagai bukti bahwa transaksinya sah. Nah, itu fiturnya juga ada banyak ya untuk karyawan ya. Nah, kita logout lagi ya, kita keluar, kita masuk sebagai owner. Di sini kita mau lihat misalkan pengurangan bahan bakunya sisa berapa sih dari transaksi tersebut. Sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu ke laporan ini ya, laporan penjualan. Nah, itu adalah omset terkini, omset hari ini, dia akan muncul di situ. Misalkan kita mau backdate atau mau lihat periode kapan sampai kapan untuk uang masuk, bisa juga, tinggal kita pilih tanggal periodenya kapan, misalkan tanggal 14 Oktober ya, ini saya pilih sampai tanggal 18 Oktober kita simpan. Nah, dan di sini akan muncul di situ omsetnya itu paling besar angkanya yang di atas ya. Nah, yang di bawahnya itu ada profit ya. Dan di sebelahnya lagi ada pengeluaran. Nah, jadi profitnya itu nanti bisa minus kalau pengeluarannya lebih besar ya. Contoh pengeluaran itu kalau nanti untuk beli belanja ya. Dan itu ada performa produk ya. Jadi terjual berapanya kita bisa tahu ya dari suatu produk. Nah, itu ada grafiknya naik turunnya per setiap dari tanggal 14 sampai 18. Nah, kalau kita klik yang pojok kanan atas itu, kita ada banyak pilihan tuh, mau dicetak atau mau dicetak resumenya ya. Kalau kita cetak ya, saya printernya belum saya setting ya, jadi nanti keluarnya printernya kayak cetakannya seperti laporan yang tadi, yang kayak seperti struk. Oke, lalu bisa dikirim ke WhatsApp,
laporan penjualannya ini ya. Jadi buat arsip ya, misalkan kita mau kirim ke WhatsApp, tinggal pilih aja kirim ke WhatsApp, lalu pilih nomor WhatsApp yang dituju ya. Misalkan ini nomor bos atau siapa pun yang berwenang melihat laporan ini ya. Nah, bentuknya seperti itu ketika dikirim ke WhatsApp. Oke, jadi sangat detail sekali. Dan kemudian itu juga bisa diekspor ke Excel ya. Jadi laporan penjualan ini juga keuangan ini bisa diolah lagi di Excel. Jika Anda ingin mengolah data di Excel ya untuk lebih detail. Caranya di Excel ketika di download dia ada di menu file ya, file di handphone Anda masing-masing ya. Di menu file nanti akan ada hasil downloadan judulnya laporan penjualan. Nah, ini seperti ini filenya ya. Ini filenya yang ini maksud saya. Nah, folder file ini, folder file di setiap handphone pasti ada. Lalu Anda pilih download, lalu setelah dibuka downloadnya akan ada tuh hasil downloadnya tadi tuh laporan penjualan tuh yang saya tunjuk. Oke, nah yang saya tunjuk ini ya. Oke, di sini kita buka aja pakai Microsoft Excel versi handphone ya. Untuk previewnya ngeliatnya, ini bisa juga file Excelnya dikirim ke WhatsApp atau dikirim ke email ya, agar bisa dibuka di komputer. Nah, seperti ini tampilan hasil ekspor laporan penjualannya ke Excel ya. Jadi sangat lengkap dan sangat mudah sekali ya. Dan ini kasirnya tidak ada biaya berlangganan selamanya. Lalu kita back ya, dan kita mau lihat penggunaan bahan baku ya. Tadi kan sudah ada yang terjual ya, ayam sayap ya. Nah, kalau kita cek stoknya, dia otomatis berkurang tuh garam dan tepungnya sesuai pengurangan berapa pembelian ayam sayap itu. Karena ayamnya itu tadi saya punya tepung dipakainya 20 gram, ya seperti itu ya, penggunaannya 20 gram, garamnya 10 gram, jadi di bahan baku stoknya berkurangnya ya seperti itu, dan sisanya terkini aktualnya seperti itu. Jadi stok antara stok dan itu sangat-sangat akurat ya penggunaannya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sangat lengkap sekali fiturnya, silakan bisa langsung beli di Shopee ya, Mamo Pos. Terima kasih, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.